Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, anak soleh-soleha kelas 5A, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hatiku, jiwaku, imanku, fresh. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini di hari Jumat ya, tanggal 25 Muharram ya, dan bertepatan dengan tanggal 3 September kita bisa bertemu kembali ya. Masya Allah, segar-segar ya, dengan bajunya yang bermacam-macam ya. Ada Kesya dengan kerudung kotak-kotak ya. Cantik sekali ya. Ada yang berjilbab pink, ada yang berkemeja Rishad. Ganteng banget. Aduh, Mario, itu rambutnya kenapa? Apakah kesetrum? Hati-hati ya Mario, itu rambutnya. Wah, Masya Allah. Ini yang belum dibuka kameranya. Coba Ustazah pengen lihat dong nih wajah-wajahnya. Ini Arka yang konsisten dengan kacamatanya ya, Arka. Arka kalau pakai kacamata gini kalau ngantuk nggak akan kelihatan, betul? Iya, Arka bisa aja ya. Oke. Hari ini Ustazah akan umumkan pertama yang masuk Zoom ya. Dan tentunya sudah membuka kamera dan terlihat ya orangnya, bukan hanya tembok ya. Yang pertama adalah Agha. Ini perasaan sedikit banget ya, pada nggak ada. Yang pertama Agha, yang kedua Khadijah, yang ketiga Sultan, yang keempat Axel, dan yang kelima adalah Ayang ya. Nah itu dia yang 5 orang pertama. Yang lainnya sebenarnya sudah banyak ya yang hadir tapi tidak dibuka kameranya, jadi tidak termasuk kriteria gitu ya. Oke, kita absen dulu deh ya sebelum berdoa. Kita absen ya karena sudah lihat sedikit ya, ada 26 partisipan. Seperti biasa jawab dengan semangat ya dan dibuka kameranya. Yang pertama, Keisha. Nadira. Oke. Kemudian Alinisa. Belum ada, terlambat lagi ya, padahal kemarin sudah bagus. Oke. Arka. Arka? Jangan-jangan tidur nih Arka. Arka bangun. Arka jawab dong. Disangkanya tidur soalnya nggak jawab gitu ya. Selanjutnya Aruna. Hadir. Oke. Bella. Hadir. Oke. Daniel. Hadir. Oke, Daniel cepat sembuh ya, biar bisa dibuka kameranya. Kemudian Dimas. Dimas? Apakah ada Dimas? Belum ada. Dimas? Tidak dijawab. Oke. Selanjutnya Elka. Oke. Kemudian Ayang. Hadir. Oke. Felis. Hadir. Oke. Hasna. Hadir. Oke. Haura.
Hadir. Oke. Jasmine. Hadir. Oke. Ken. Ken, coba suaranya ada nggak? Ken. Menghilang lagi ya. Padahal kemarin ada Ken. Kenapa? Coba lagi. Ken, ulangi lagi. Tadi ada muncul. Coba. Ken. Oh, Ken tidak. Sedih tidak mendengar suara Ken. Ken, kenapa kemarin bisa sekarang nggak bisa? Ken, bener ya. Selanjutnya, Khadijah. Hadir. Oke. Keke. Hadir. Oke. Mario. Hadir. Oke. Terus Arfa. Hadir. Oke. Agha. Agak. Mana agak? Nggak ada ya. Keluar lagi. Berarti Axel. Hadir. Oke. Terus Gali. Hadir. Oke. Panji. Hadir. Oke. Terus Tarek. Hadir. Mana Tareknya? Oke. Selanjutnya Najhan. Hadir. Oke. Terus Rishad. Hadir. Oke. Salma. Hadir. Oke. Terus Sayid. Hadir. Odir. Oke. Terus Iva. Hadir. Oke. Dan terakhir Sultan. Hadir. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hampir semua ya sudah hadir kecuali Alinisa belum bergabung ya. Nah, yang lain jangan ditiru ya. Kalau yang terlambat itu tidak baik ya. Meskipun apapun keadaannya, kalau terlalu sering itu tidak baik ya. Kalau sekali-kali misalnya ada kendala itu tidak apa-apa, asal konfirmasi gitu ya. Oke, selanjutnya kita baca doa pembiasaan pagi ya. Terakhir dipimpin oleh Elka dan Ayang. Berarti sekarang Felis. Apakah ada Felis? Di mana ya Felisnya ya? Felis. Apakah ada yang menemukan Felis? Nggak ada ya? Sudah, berarti Hasna. Nah, ayo harus berani ya Hasna, pimpin doa pembiasaan pagi. Silahkan. Yuk. Isti'adadan. Isti'adadan. Dur, siap. Sikap berdoa. Hap. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islamidi. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Raditu aku
ridho billahi pada Allah min dari asyaitoni syaitan ar-rajim yang terkutuk bismi dengan nama Allahi Allah ar-Rahmani Maha Pengasih ar-Rahim Maha Penyayang Maliki yang merajai yaumi hari ad-din pembalasan Iyaka hanya padamu na'budu kami menyembah wa iyaka dan hanya padamu nasta'in kami minta Bentar. pertolongan Oh, udah kesini lagi ya. Ulangnya lagi. Rodi itu aku ridho billahi bahwa Allah Rabbu wabil islami. Islam itu dina agamaku, wabi Muhammadin dan Muhammad itu nabi nabiku wa rasulah dan rasulku. Rabbi ya Allah zidni tambah aku ilmu Warzuqni dan rizki fahman kefahaman syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu Muhammadar Rasulullah. aku Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aku berlindung Billahi pada Allah min dari asyaitoni syaitan ar-rajim yang terkutuk bismi dengan nama Allahi Allah ar-Rahmani yang maha pengasih ar-Rahim maha penyayang maliki yang merajai yaumi hari ad-dini pembalasan Iyaka hanya padamu na'budu kami menyembah wa iyaka dan hanya padamu nasta'inu kami minta pertolongan ihdina tunjuki kami as-sirata jalan al-mustaqim yang tertutup bismi dengan yang lurus sirata jalan alladzina orang-orang an'amta yang telah engkau beri nikmat alaihim atas mereka. Waladhdallin bukan al-maghdubi yang dimurkai alaihim atas mereka waladhdallin dan bukan orang-orang yang tasdik sadaqallahul azim. Iya, tadi terlewat ya, Hasna harusnya dari Bismillahirrahmanirrahim itu bukan maliki tapi alhamdulillah dulu ya. Gitu. Oke, nanti ikut. Jadi ketika doa pembebasan pagi semuanya ikut ya biar hafal dan tidak lupa lagi gitu ya. Oke, terima kasih ya Hasna ya. Oke, selanjutnya kita baca doa belajar. Tadi sudah Hasna, berarti sekarang Haura. Haura. Mana Haura? Tidak ada. Kalau Felis sudah ada belum ya? Felis. Ini banyak yang keluar ternyata ya.
jaringannya pada ini jelek gitu ya. Oh, nggak ada juga. Berarti Jasmine. Ya. Oke, Jasmine, silakan pimpin doa belajar. A'udzubillahi Istiadah dulu. istiadah dan Bersiap. sikap berdoa Hap. doaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma badi as-samawati wal ard zal jalali wal ikram wal izzati lati la turam as'aluka ya Allahu ya Rahman bijalalika wa wajhi Tu'zima qalbi kitabik kama antani warzuqni an atluwa Allahumma lana hikmatak wa ansur alaina rahmatak min rahmatik ya arhamar rahimin. Iya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Jasmine sudah membantu memimpin doa belajar. Oke, selanjutnya kita murojaah ya. Kita murojaah surat Al-Qalam. Silakan disiapkan Al-Qur'annya. Ya, kita masih di surat Al-Qalam. Mudah-mudahan nanti di minggu depan sudah masuk Al-Haqqah ya. Al-Qalam sudah sampai ayat 50. 50, betul sekali Hadijah ya. Sampai 50, wow banyak. Kita bagi dua ya, Ikhwan dan Akhwat ya. Untuk ayat 1 sampai 25, Ikhwan dulu. Nanti ayat 26 sampai 50 itu Akhwat ya. Oke, siap. Yang Ikhwan siap ya suaranya ya. Jangan kalah sama Akhwat. Biasanya nih Akhwat lebih semangat ya daripada Ikhwan. Wah, Maria sudah siap nih. Siap-siap, Mario. Oke. Yang Ikhwan, baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalam yasturun. Anta bi ni'mati rabbika majnun. Fa inna laka la ajran ghayra mamnun. Fa innaka la'ala khuluqin azim. Fasaku basiru wa yubasir. Aikumul maftun. Inna rabbahu salat
Ikan alaihi ayatuna qala safirul awwalin sanasimuhu ala qur'an inna balagna ashabul jannah aqsama musbihin Fa'asbahat asari Watanada muslimin Aniddu ala rifikin ya belum sorimin Allah ya daulana yauma alaikum isbin Allah harjang qadirin. Ya, Mario, Masya Allah ya, Mario. Oke, lanjut Ahwat. Alam auha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun qala awsatukum alam laula tasabbihun qalu ya subhana rabbina inna kunna zalimin fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun qalu ya waylana inna kunna taghin asa rabbana an yubdilana khairan minha khairan minha inna ila rabbina raghibun kadzalika wala'adzabul akhirati akbar Lau kanu ya'lamun innal muttaqina jannatin na'im afanaj'alul muslimina kal mujrimin Anlakum kitabun tadrusun innakum fihi lama takhayyarun anlakum aymanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah Salhum ayyuhum jazim Allahum ya Tuhan ya Rabbana
ويدعون إلى السجود فلا يستقيمون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا من مغرم مثقلون أم لهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تدركه نعمة من ربه لذهب بالضراء وهو فاجتباه ربه فجعله من الصالحين Sadaqallahul azim. Oh, Masya Allah ya. Semuanya semangat, yang Ikhwan, yang Akhwat semangat ya, apalagi Mario, wow, sampai menggema seluruh sekolah ya di sini. Ustazah sampai ini menjelengi suara Mario. Menjelengi apa itu ya, Ustazah tuh nggak ngerti apa. Kayak itu Mario ini HP di sini. Ya, oke, benar nggak? Di sini nih bacanya, makanya wah keras ya. Oke, sudah murojaah ya. Yang mau minum silakan, boleh minum dulu sebelum kita. Ustazah. Ya, kenapa? Kenapa buku barunya 5B? Kenapa buku barunya 5B? Emang maunya buku barunya apa? 5Z? Daniel? 5X? Mau apa Daniel? Mau 5 apa? Iya, karena sekarang sudah masuk 5B ya Daniel, dan nanti bulan depan itu, masih bulan ini juga nanti 5C gitu ya Daniel. Oke, sudah ya, tidak kalau yang mau minum silakan. Nah, selanjutnya kita akan belajar matematika ya. Matematika dengan Ustazah Intan. Ustazah Intan. Ya, silakan. Kedengaran? Ya, Assalamualaikum. Okay. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dimas dan Bella dan Queen ya, Bella Queen yang udah mewakilkan. Oke. Hari ini Ustazah mau minta maaf dulu sebelumnya karena kemarin Ustazah sempat tidak masuk ya karena ada kendala, itu sakit. Untuk materinya harusnya ke bab pecahan, tapi karena kalian nanti hari Senin ada tes tentang AKM. Apa AKM? Ada yang udah tahu belum AKM itu apa? Coba. Asesmen kompetensi minimal. Jadi Ustazah mau mengenalkan terlebih dahulunya apa sih AKM itu, ada numerasinya, jadi ada bacaannya kayak gitu ya. Oke, langsung aja dimulai ya. Ustazah share dulu modul yang Ustazah buat, bentar. Oke, sudah kelihatan? Boleh ada raise hand ya yang mau membantu Ustazah dapat poin buat membacakan dari jenis ini sampai nyaman. Oke, sebentar.
Yang pertama raise hand siapa ya? Kira-kira di sini. Oh, Hadijah. Oke. Sampai sini ya, Hadijah boleh dibacakan sebentar. Nah, ini ya. Dari jenis sampai nyaman. Oke. Silahkan. Jenis ikan hias air tawar ada beragam yang perlu Anda ketahui sebelum memelihara ikan cantik ini. Banyak orang yang menjadikan ikan hias sebagai hewan peliharaan yang bisa mempercantik dan membuat suasana rumah lebih nyaman. Oke, terima kasih Hadijah, dapat poin ya. Nah, boleh di lower hand lagi. Nah, ada nanti ini ada 4 jenis ikan, boleh dibacakan lagi karena Ustazah lagi seneng banget melihara ikan hias. Jadi hari ini tentang ikan pokoknya ya. Oke, Salma ternyata udah ada langsung raise hand-nya. Salma dari 4 sampai sini ya. Oke, silahkan. 4 di antara jenis ikan hias diantaranya adalah ikan gapi. Berdasarkan penelitian, satu induknya ikan gapi dapat melahirkan sebanyak 50 sampai 100 ekor anak. Iya, terus? Ikan cupang, satu induknya ikan cupang dapat melahirkan sebanyak 100 sampai 150 ekor anak. Iya, terima kasih Salma. Oke, di lower hand lagi. Ada lagi bacaannya. Oke, ini udah ada yang pertama. Sampai sini. Apa kita baca tabelnya? Nah, bentar. Siapa ya yang pertama ya yang raisannya? Agak ternyata. Yo, agak. Silahkan dibacakan. 3. Ikan moli, satu indukan ikan moli dapat melahirkan 150 sampai 200 ekor anakan. 4. Ikan komet, satu indukan ikan komet dapat melahirkan 200 sampai 250 ekor anakan. Ternyata perkembangbiakan ikan yang unggul mengikuti bentuk pangkat 2 suatu bilangan. Berikut data berbentuk tabel mengenai perkembangbiakan ikan-ikan tersebut. Masya Allah, terima kasih Aga sudah dapat poin semuanya ya. Nah, sebelum membahas ke perpangkatan, Ustazah pengen yang angkat tangan pertama boleh jawab ya. Dapat poin dari Ustazah. Sebentar, tadi Hadijah sama agak wicaksana ya, sama betul, sama Talita. Oke, sip. Ustazah mau tanya ada berapa macam ikan? Ada jawabannya dengan dulu. Ada berapa macam ikan yang ada tadi dibacakannya? Coba. Oke, Salma. Nanti dulu Salma dulu, Sasmin dulu ya. Sasmin. Ada berapa macam? 4 macam. Oke, 4 macam ikan apa aja? Ikan moli, ikan komet, ikan cupang, ikan gupi. Iya, ikan gapi. Oke, dapat poin ya, Sasmin ya. Oke, Ustazah pengen nanya lagi. Tadi tuh ada anakan-anakan gitu kan, perkembangbiakan ikan-ikannya kan, ya. Oke, ikan gapi perkembangbiakannya berapa anakan sih? Coba angkat tangan. Oke, Salma dulu ya. Yuk, Salma berapa Salma? 50 sampai 100 ekor. Oke, lower hand lagi. Oke, tadi ada siapa lagi ya? Oh, boro-boro ya, boleh di lower hand dulu. Nanti 1, 2, 3 baru ya. Belum, Adija. Belum tahu. Oke, yang kedua, ikan moli berapa? Coba. Bukan ikan cupang, ikan moli. Yo. Oke, Rishad boleh. Berapa ikan moli, Rishad? 150 sampai 200. Iya, betul. Oke, terima kasih Rishad dapat poin. Berikutnya, ikan cupang. Berapa coba? Iya, Syasmin lagi. Syasmin udah dulu ya. Yang lain ya, biar dapat poin ya. Oke, Ayang nih, Ayang X Fanya. Dipanggilnya Fanya ya. Oh iya, Fanya. Berapa Fanya ikan cupang? Anakannya. Coba. 150.
Iya, betul. 100 sampai 150 ya. Dapat lagi. Sok yang lain jangan mau ketinggalan ya. Oke. Berikutnya satu lagi pertanyaannya. Ikan cupang. Ikan komet berapa ya? Oke. Hadijah, berapa Hadijah? 200 sampai 250. Oke, 200 sampai 250. Terima kasih. Nanti yang lain, LK, nanti kebagian lagi ya LK ya. Oke, sip. Ternyata, oke, boleh diperhatikan lagi. Ternyata ikan yang unggul itu entah itu unggul dalam warnanya, coraknya, atau mungkin siripnya gitu ya. Ternyata ada ikan yang unggul mengikuti bentuk pangkat 2. Yang pertama ikan gapi ini bentuknya 3 kali 3 berarti sama dengan 3 pangkat 2. Nah, yang ini sama dengan 4 pangkat 2. Siapa yang bisa? 1, 2, 3. Bentuknya apa? Oke, Aga lagi. Yang lain dong. Oke, Aga artinya apa tuh 4 pangkat 2 Aga? 4 kali 4. Oke, 4 pangkat 2 itu berarti artinya 4 kali 4, bukan 4 kali 2 ya, bukan gitu. 4 pangkat 2 itu 4 kali 4. Bilangannya itu dikalikan sebanyak pangkatnya. Oke, sip. Aga dapat lagi poin. Wah, Aga udah banyak nih, udah 2 poin Aga. Oke, berikutnya. Ikan moli ternyata yang unggulnya itu 5 kali 5. Oh, Axel, boleh Axel. Berapa jadi ini apa? 25. Iya, atau bentuknya lihat yang atas bentuknya kayak gimana. Yo. 5 pangkat 2. Iya, oke, betul. Berarti 5 pangkat 2. Masya Allah. Oke, Axel udah dapat poin. Oke, berikutnya, ada LK. Ya udah langsung aja ya yang berurutan. LK, coba LK. Ikan komet artinya ini 6 pangkat 2. Apa ya 6 pangkat 2? 6 kali 6. Betul, 6 kali 6. Begitu ya. Jadi nanti soal AKM itu bentuknya seperti cerita, tapi ada kaitannya dengan matematikanya. Begitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ke berikutnya. Nah, berapakah hasil perkembangbiakan ikan gapi yang unggul? Berarti hasilnya ya. 3 pangkat 2, berapa? Berapa? 9. Iya, betul. Berarti 3 pangkat 2 itu 3 kali 3. Bukan 3 kali 2 ya. 3 kali 3 berarti 9. Begitu. Sekarang yang kedua, berapakah bentuk perkembangbiakan ikan cupang yang unggul? Berapa? Coba. 4 kali 4. Iya, betul. 4 kali 4. 4 pangkat 2 berarti artinya 4 kali 4. Ini di sini ditanya bentuk. Kalau di nomor 1 ditanyanya hasil. Oke? Sip. Berikutnya, tadi yang membantu Ustazah nanti dapat nilai ya. Manakah bentuk pangkat 2 perkembangbiakan ikan moli yang unggul? 5 Iya. pangkat 2. Iya, betul. A, gitu. Sip. Oke, yang nomor 4. Coba. Berapakah hasil perkembangbiakan ikan cupang yang unggul? Hasilnya? 16. Iya, betul. 16. 16. Sip. Alhamdulillah. Lagi ya. Nomor 5. Berapakah hasil perkembangbiakan ikan moli yang unggul? B. 25. 25. 25. Ya, 25. Bentuk pangkat 2. Betul. Ini ya, 25. Yang 6. Berapakah bentuk perkembangbiakan ikan komet yang unggul? 6 kali 6. 6 kali 6. Betul, 6 kali 6. Oke. Yang ketujuh, berapakah hasil perkembangbiakan ikan komet yang unggul? 36. Iya, betul. 6 kali 6 aslinya lagi. Hasilnya 36. Sip. Masya Allah. Ini
Oke. Nah, berikutnya ya. Nah, ada bacaan lagi. Boleh diangkat tangannya bantu Ustazah buat baca. Oke. Dimas. Salma nanti dulu ya, Dimas dulu. Nah, silakan Dimas. Sok dibaca. Intan menyiapkan kolam untuk budidaya ikan gupi di 2 kolam. Kolam pertama berisi 2 ikan penjantan dan 1 ikan betina. Kolam kedua berisi 2 ikan pejantan dan 2 ikan betina, masing-masing ikan bertelur sekitar 50 telur. Ternyata telur yang ada di masing-masing kolam membentuk hasil bilangan pangkat 2. Oke. Oke ya. Berarti ternyata telur yang ada di kolam itu bentuknya hasil pangkat 2. Artinya kan sekitar 50 tuh. 50 berarti maksimalnya. Sekarang kolam pertama ada berapa ikan coba? Ya, ada yang angkat tangan, ada berapa ikan? Coba. Boleh Belakin, boleh. Mau izin ya. Yuk, kolam pertama ada berapa ikan? Ada 2 ditambah 1. Berarti 3. Iya, betul 3 ikan. Sekarang di sini ada keterangan masing-masing ikan bertelur 50. Berarti kalau 3 ikan tinggal 3 kali 50 gitu ya. Berarti nolnya simpan. 3 kali 5, 15. Berarti sekitar 150 telur. Paham sampai sini? Oke. Ternyata telurnya itu membentuk bilangan pangkat 2. Sok, yang maksimal mendekati 150 bilangan berapa? 144. Iya, betul. Makanya di sini banyaknya telurnya 144. Nah, jadi akar 144 itu ada 12. Gitu ya, kita bentuk akarnya. Oke. Berikutnya yang keempat. Yang kedua, berarti ada berapa ikan? Kok yang keempat? Yang kedua, ada 4 ikan. Berarti 4 ikan kali 50. Ada 200 ikan. Berarti selain akar 169 yang mendekati ke 200, lebih dari 150, berapa coba akar berapa? Yang bisa dibentuk pangkat 2. Yo, berapa ya? Cung yang tahu. 169. Iya, selain 169. 169 udah ada sama Ustazah. 196. Iya, betul. Siapa tadi yang bilang 196? Masnen. Oke, Sasmin betul ya. Nah, gitu. Jadi misalnya 196 itu berapa kali berapa hasilnya? Ini penarikan akar materinya. Berarti 13 kali 13 yang ini 169. Hasilnya 13. Terus 196 berarti 14 kali 14. Gitu. Oke, jawabannya nanti berapa maksimal telur yang ada di kolam? Nah, kalau bentuk pangkat 2 berarti 144. Berapa maksimal telur yang ada di kolam kedua? Berarti hasilnya 169. Kalau 196 tidak ada, ambil yang paling maksimal ya di sininya. Oke. Jika kualitas, oke, nomor 10 ya. Jika kualitas ikan yang bagus adalah akar pangkat 2 dari telurnya, maka berapa ikan kolam kedua yang kualitasnya unggul? Coba. Berarti yang unggulnya akar, penarikan akar bentuknya. Akar dari 169 tadi berapa? 13 kali 3. Hasilnya 13 ya jawabannya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai sini? Kalau kecepatan bilang ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pas banget waktunya. Ini ada tugas Google Form. Pegian ya.
sama Ustazah ditutup dulu ininya WhatsApp-nya bentar. Ustazah Ani ada yang dikirim di WA nggak ya linknya di situ? Barangkali lagi buka WhatsApp web. Di Apa Ustaz? chatnya Ustazah mau dikirim ada di chat. iya di chat. Punten Ustazah soalnya ini mengulang terus yang WhatsApp-nya di sininya. Begitu, ya. Iya. Ya Aruna boleh. Sudah. Oke, nah itu ya boleh di. Terima kasih. Waktunya sudah habis. Barangkali ada yang mau ditanyakan, ada yang tidak mengerti, boleh WA Ustazahnya saja ya. Sampai sini mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan nanti hari Senin AKM-nya bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ani, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ustazah. Saya live ya. Ya, terima kasih. Iya, baik. Asa Solehah, ya barangkali bingung, Senin ada tes apa? Ya. Jadi Senin itu ada TKD ya, tes kemampuan dasar, ya bukan AKM sebenarnya. Cuman jenis soalnya mendekati AKM karena nanti kelas 5 akan ada tes AKM dari dinas ya. Senin itu jadi belajar seperti biasa, tematik, nanti di sela-selanya di akhir pembelajarannya itu mengerjakan soal TKD selama 20 menit ya, kurang lebih. Itu ada 20 soal, 10 soal ya. 5 soal matematika dan 5 soal IPA ya. Kalau yang matematika itu gambarannya seperti tadi ya, ada teks, kemudian ada pertanyaan, semuanya pilihan ganda ya dalam bentuk Google Form gitu ya. Ini tidak akan masuk ke nilai, hanya untuk mengetes kemampuan saja gitu ya. Namanya TKD, tes kemampuan dasar gitu ya. Jadi barangkali ya, bagaimana Salma? Satu kelas yang ikut. Semua dari kelas 1 sampai 5 ya. Di kelas 1 sampai 5 ada TKD hari Senin sama berbarengan. Jenis soalnya sih beda-beda tergantung tingkatnya ya. Kalau kelas 5 yang dipelajari dari awal belajar ya. Kalau matematika itu tentang pangkat ya, kayak tadi pangkat. Kalau IPA itu tentang rangka ya. Rangka dan pernapasan ya, kan sudah sampai pernapasan. Tidak akan masuk nilai ya. Jadi ini hanya mengetes kemampuan saja. Jadi kalau nilainya tinggi, berarti kemampuannya ini bagus berarti gitu ya. Kalau kurang, kurang. Soalnya ini untuk apa? Untuk penyaringan kalau misalnya ada lomba ya. Jadi kita itu kekurangan dalam memilih lomba Olimpiade Matematika dan Sains ya. Nah, dengan adanya TKD ini nanti bisa terlihat nih siapa yang kemampuannya bagus dalam matematika dan dalam sains gitu ya. Jadi tidak masuk ke rapot gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang tesnya? Sudah paham ya? Itu. Jadi dipersiapkan saja. Kalau mau belajar silakan ya. Mau sehafalnya, sekemampuannya juga silakan ya. Gitu. Oke. Kalau tidak ada yang bertanyakan, kita langsung ya belajar ke pembelajaran selanjutnya, yaitu PLH terlebih dahulu ya. Nah, PLH-nya kita sudah ke bab 2 ya. Bab 2 yaitu tentang, ada yang tahu bab 2 apa? Tentang apa? Hidup sederhana. Iya, betul sekali. Boleh dilihat ya modulnya. Ini masih modul yang lama ya. PLH dan bahasa Sunda itu.
Masih modul yang lama. Coba dilihat ada pola hidup sederhana ya. Oke, pola hidup sederhana. Nah, ini ternyata masuk ke lingkungan hidup ya. Pola hidup sederhana itu apa? Coba ada yang mau memberikan pendapat, apa sih pola hidup sederhana? Ayo, ada yang mau berpendapat apa itu pola hidup sederhana? Hidup sederhana adalah hidup sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Masya Allah. Itu Khadijah ya? Oh iya, betul sekali Khadijah. Ya, jadi pola hidup sederhana itu hidup sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan ya. Ininya loading. Ya. Nah, pola hidup sederhana ini ya kita harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Apalagi di lingkungan sekitar, karena dengan pola hidup sederhana kita tidak akan dicap sama masyarakat, tidak akan menjadi sombong ya. Kalau dengan hidup sederhana, dengan sesuai kebutuhan, tidak bermewah-mewahan, kita itu tidak akan dicap sombong ya, apalagi membuat diri kita sombong gitu. Coba praktik hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari ya. Coba bacakan oleh siapa yang mau? Khadijah lagi? Apakah ada yang lain? Ada yang dan sama ya. Oke, gantian ya. Khadijah tadi sudah dalam pengertiannya. Sekarang coba Ayang. Apa sih praktik hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari? Berpakaian sesuai dengan situasi dan kondisi yang diperlukan. Membelanjakan uang yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Berjalan kaki atau naik sepeda daripada naik kendaraan bermotor bila berpergian ke suatu tempat yang jarak tempat yang dituju tidak terlalu jauh. Nah, itu dia ya. Jadi, ini praktek dalam kehidupan sehari-hari, berpakaian sesuai dengan situasi dan kondisi yang diperlukan ya. Jadi ini kita berpakaian sederhana saja, jangan berlebihan. Misalnya pakaiannya berlapis emas, wah berat ya. Atau pakaiannya ini adalah pakaian paling mahal, soalnya ini dibuatnya dari bahan uang. Jadi uang dijadiin pakaian. Jangan gitu ya. Itu terlalu berlebihan ya, sesuai dengan situasi. Seperti sekarang situasinya kita memakai pakaian muslim bebas. Nah, memakai pakaian muslim ya jangan berlebih-lebihan. Misalnya pakai jilbab. Jilbabnya itu pakai anting ya, pakai bando yang berkelap-kelip gitu ya. Itu terlalu berlebihan. Kemudian membelanjakan uang sesuai dengan kebutuhan ya, apalagi ketika awal bulan ya, biasanya nih dikasih sama orang tuanya uang jajan. Nah, itu lebih baik ditabung ya. Gunakan hanya seperlunya, misalnya beli perlengkapan sekolah atau beli makanan, jangan berlebihan gitu. Nah, kalau ini untuk
beberapa hal ya. Kalau misalnya kalian mau pergi misalnya ke warung ya. Nah, itu nggak usah pakai motor ya misalnya. Aku mau pakai motor kalau mau jajan ke warung. Nah, itu ya. Itu termasuk perilaku boros ya. Boros ya. Kalau bisa itu ketika mau jajan atau tidak terlalu jauh jaraknya, lebih baik menggunakan sepeda atau jalan kaki gitu, lebih sehat ya. Kemudian kebutuhan manusia secara umum ada 3, apa aja nih? Silakan, siapa yang membaca? Oh, Iva, oke, silakan Iva. Kebutuhan manusia secara umum terbagi 3, yaitu 1. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang diperlukan manusia. 2. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang diperlukan manusia. 3. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang tidak terlalu dibutuhkan. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang bertujuan untuk memberikan hiburan bagi manusia. Oke, begitu ya. Jadi kebutuhan manusia itu ada 3 tingkatannya ya. Pertama kebutuhan primer, ini kebutuhan yang utama diperlukan ya. Seperti apa saja contohnya kalau kebutuhan utama? Contohnya apa? Beras, Beras, betul. Beras, makanan. Terus apa lagi? Apa lagi? air, Air. Iya. Baju, betul. Baju. Kemudian kita harus punya tempat tempat tinggal. Betul ya, itu adalah kebutuhan primer ya yang diperlukan. Kalau tidak ada kebutuhan ini, kita tidak bisa hidup seperti itu. Nah, ini harus diutamakan ketika kita mempunyai rezeki. Yang pertama digunakan adalah untuk membeli kebutuhan primer. Kemudian kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang diperlukan manusia. Contohnya apa? mempunyai sepeda, Betul, punya sepeda, terus punya apa lagi? Motor, betul ya. Punya motor, nah itu kebutuhan tambahan ya. Bisa kalau kita tidak punya, tidak menjadi hal yang menyulitkan ya. Tapi ini akan membantu kebutuhan kita seperti motor, kemudian sekarang handphone gitu ya. Tapi handphonenya yang biasa aja gitu, jangan yang terlalu mewah. Kemudian apalagi misalnya kompor kayak gitu ya, contohnya. Nah, kalau kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang tidak terlalu dibutuhkan. Contohnya apa? boneka, Boneka, ya. Ini Khadijah pasti suka beli boneka ya. Boneka, terus kalau laki-laki biasanya beli mainan ya, mobil-mobilan atau apa. Kemudian kalau orang tua misalnya bundanya suka beli kayak perhiasan gitu ya. Atau beli misalnya mobil ya, mobil itu termasuk tersier, jadi tidak terlalu ini ya dibutuhkan kecuali yang memang betul. Apa lagi? Ya, itu televisi, kemudian yang bersifat hiburan misalnya apalagi komputer gitu ya. Nah, itu kebutuhan tersier. Tapi kalau dalam kehidupan sekarang ya, dalam masa PJJ, seperti handphone dan komputer atau laptop itu bisa menjadi kebutuhan sekunder ya, karena memang dibutuhkan gitu. Oke, selanjutnya nih perilaku hidup sederhana di semua lingkungan. Ada di keluarga, di sekolah, di masyarakat ya. Coba kalau di keluarga ada apa aja? Siapa yang mau membacakan ya? Yang lain selain yang tadi sudah membaca? Oke, Salma ya. Silakan Salma, apa saja contoh kehidupan sederhana di keluarga?
Contoh kehidupan sederhana yang ada di keluarga adalah menggunakan barang sesuai dengan kebutuhan, membelanjakan uang untuk keperluan yang sangat dibutuhkan, membiasakan diri untuk menabung, selalu bergotong royong untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Oke, nah itu ya. Jadi perilaku hidup sederhana di keluarga itu menggunakan barang sesuai kebutuhan, ya. Misalnya menggunakan pasta gigi atau sabun atau apalagi ya kebutuhan rumah tangga, apalagi air ya. Nah itu sesuai kebutuhan gitu. Kemudian melanjakan uang sesuai kebutuhan dan membiasakan diri untuk menabung ya, apalagi kalian hari ini tidak ke sekolah ya, sudah makan di rumah, dan kalau masih diberikan uang oleh orang tua lebih baik ditabung ya. Kemudian selalu bergotong royong menyelesaikan pekerjaan rumah tangga ya, mau ada asisten rumah tangga mau tidak ada, tetap kita harus membantu untuk menyelesaikan pekerjaan rumah gitu ya. Oke, selanjutnya adalah perilaku hidup sederhana di lingkungan sekolah nih. Oke, ada Dimas. Silakan Dimas. Perilaku hidup sederhana di lingkungan sekolah. Tidak menggunakan perhiasan secara berlebihan, selalu memakai seragam sesuai dengan peraturan sekolah, tidak membawa barang-barang mewah yang berharga mahal, tidak berganti-ganti memakai peralatan tulis menulis kecuali jika telah habis atau rusak. Membiasakan membawa bekal makanan dari rumah. Nah, betul. Ini ya. Nah, ini kalau kalian sekolah ya, karena sekarang sekolahnya di rumah, ya pasti tidak terlihat ya, tidak terlihat. Yang pertama, tidak menggunakan perhiasan secara berlebihan. Nah, ini ya, apalagi yang ahwat biasanya, jangan sampai memakai perhiasan emas ya, misalnya ada gelangnya, kemudian pakai anting atau apa yang panjang gitu ya. Jangan sampai, termasuk jam tangan juga itu. Kalau dalam lingkungan sekolah, apalagi jam tangannya yang smart digital gitu ya. Nah itu tidak boleh ya, itu terlalu berlebihan. Kemudian memakai seragam sesuai peraturan, tidak membawa bawang merah, bawang merah ya Ustazah, astagfirullah, barang mewah. Oh Ustazah ini ya. Jadi ingat dapur, maaf ya. Tidak membawa barang mewah dan berharga mahal ya. Hati-hati nih kalau kalian bawa dompet atau bawa apapun ya. Misalnya aku mau kasih lihat nih ke teman-teman aku punya boneka yang mahal. Nih aku bawa ke sekolah. Nah itu jangan sampai ya. Nanti membuat orang atau teman-teman iri dan ada yang berniat untuk mencurinya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Kemudian tidak berganti-ganti memakai peralatan tulis menulis kecuali kalau habis ya. Ini kebanyakan kalian itu bukan habis tapi hilang ya. Ini pensil ya, kalau saja di sekolah pensil itu banyak banget. Tapi nggak ada yang mengaku ya. Kenapa aneh? Aneh sekali itu. Kemudian membiasakan bawa bekal makanan dari rumah biar hemat gitu ya. Selanjutnya terakhir, perilaku hidup sederhana di lingkungan masyarakat. Wah, ada dua yang raise hand, ada Iva udah, Dimas udah. Coba yang lain. Elka. Oke, Elka coba baca apa perilaku hidup sederhana di lingkungan masyarakat. 3. Perilaku hidup sederhana di lingkungan masyarakat. A. Tidak memamerkan kepada tetangga sekitar terhadap barang-barang yang baru dibeli. B. Saling menolong dengan tetangga sekitar. C. Selalu menggunakan barang-barang perlengkapan rumah tangga buatan dalam negeri. Gitu ya. Jadi perilaku sederhana di lingkungan masyarakat ya. Ada tidak memamerkan kepada tetangga sekitar terhadap barang-barang yang baru dibeli ya. Ada beberapa tetangga kalau
melihat tetangganya baru beli misalnya kulkas, malah dia yang kepanasan gitu ya. Jadi jangan sampai dipamer-pamerkan gitu ya. Kemudian saling menolong dengan tetangga sekitar, itu sudah pasti ya harus kewajibannya. Dan dari Rasul juga untuk menyarankan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga, karena kalau ada kesulitan pasti yang membantu adalah tetangga gitu. Kemudian selalu menggunakan barang-barang perlengkapan rumah tangga buatan dalam negeri ya, diusahakan aku mau gaya nih, ini barang dari Prancis, wah ini dari Inggris, dari Amerika, itu jangan bangga ya dengan barang luar negeri, meskipun mahal harganya tetap kita harus menghargai barang-barang buatan negeri kita sendiri ya, karena itu akan memberikan pemasukan untuk ekonomi di negeri kita gitu ya. Selanjutnya, apa sih manfaat hidup sederhana? Coba siapa yang membaca? Manfaat hidup sederhana. Ayo yang belum ya. Ini untuk yang belum, yang sudah biar ada pembagian poin ya. Pembagian poin untuk membaca. Ayo siapa yang mau? Satu lagi nih. Oke, ada Jasmine. Oke, Jasmine, coba baca manfaat hidup sederhana. Manfaat hidup sederhana. Hidup akan terasa lebih aman, nyaman, dan tentram. Mudah beradaptasi dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Melatih rasa kepedulian sosial dan rasa empati terhadap orang-orang yang berlatar ekonomi kurang. Menghilangkan kesenjangan sosial. Oke. Nah, ini ya manfaat hidup sederhana, hidup aman, nyaman, tentram ya, enggak ada rasa hati ingin menyombongkan diri gitu ya. Kalau ingin sombong itu enggak akan ada habisnya ya. Mau beli barang yang mahal terus ya. Udah di rumahnya udah penuh, masih pengen aja beli gitu ya, itu malah jadi pusing gitu. Selanjutnya mudah beradaptasi dengan dan berinteraksi dengan masyarakat. Jadi kalau orang yang sederhana biasanya itu tetangganya pada senang, oh ini ibu ini itu sederhana ya, tapi kehidupannya bahagia gitu ya. Jadi yang penting kita bahagia, mau sederhana ya, mau cukup, yang penting bahagia. Kemudian melatih rasa peduli sosial dan empati terhadap orang-orang yang berlatar ekonomi kurang. Nah, malah ketika kita punya kelebihan harta, lebih baik kita sedekahkan gitu ya. Kemudian menghilangkan kesenjangan sosial. Kesenjangan itu apa ya Ustazah? Kesenjangan itu jadi jarak atau perbedaan yang sangat jauh. Misalnya yang kaya itu sangat kaya, yang miskin kasihan, dia sampai makan aja susah gitu, sampai beli baju aja susah gitu ya. Nah, itu yang jangan sampai terjadi gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ustazah, ada tugas. Tugas, oke, tugasnya adalah kalian mendokumentasikan, dokumentasi apa? Memfotokan kegiatan yang termasuk pola hidup sederhana. Boleh di mana saja, misalnya mau saat sekolah, di masyarakat atau di keluarga. Misalnya nih, kalau dalam keluarga kalian membantu pekerjaan rumah atau menabung, difotokan gitu ya. Kemudian kalau misalnya di sekolah, misalnya kalian lagi Zoom, pakai seragam yang lengkap gitu ya, tidak berlebihan sesuai aturan, seperti itu. Atau kalian misalnya membantu tetangga gitu, boleh ya, pokoknya tiga foto bebas, mau di keluarga, di sekolah, atau di masyarakat, boleh ya, terserah, pokoknya 3, nanti dikirim fotonya ke Google Form.
boleh di kolase, maksudnya bukan kolase, di college ya. Boleh dalam bentuk college atau satu-satu langsung dikirimkan juga boleh gitu. Gimana? Ustazah, Ya? terakhir ngumpulinnya kapan? Terakhir mengumpulkannya kapan? Yaitu minggu depan ya, hari Jumat ya. Kalau tidak salah ya. Nanti saya infokan lagi deh ya. Kalau bisa sih hari ini ya, secepatnya sampai hari Minggu ya, karena Senin itu akan ada laporan LBL gitu ya. Gampang, tinggal difotokan saja ya, tidak usah yang lain-lain gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Hari ini ada tahfiz. Hari ini ada tahfiz, ada ya. Ya, masih satu lagi pelajaran ya, bahasa Sunda, siap ya. Tidak. Di sini pada kalau bahasa Sunda itu susah ustazah ya. Susahnya itu banget karena aku bukan orang nggak bisa bahasa Sunda. Nah, orang diajar sesarengan ya. Bahasa Sunda Ciks. Siapkan. Tapi lucu bahasanya kata Wadijah. Memang ya, ini bahasa kita, bahasa orang Bandung ya. Harus bisa gitu. Kadang hafal, kadang enggak. Kadang hafal, kadang enggak. Ya, kalau tidak bisa, lebih baik bahasa Indonesia jangan sampai bahasanya menjadi kasar. Ya, misalnya ngomong sama orang tua pakai bahasa Sunda, malah kasar, itu tidak baik juga ya. Gitu. Oke, orang sesarengan diajar bahasa Sunda, Ci. Siapkan modul bahasa Sunda, nah, ya. Orang diajar ayeuna bab kedua, cik tinggal di halaman 7. Di halaman 7 aya bab kedua. Naon cik judulna? Kahirupan. Kahirupan, nyaeta kehidupan ya, kehidupan di Sunda. Yang pertama akan dipelajari anu kahijinya orang diajar pupuh Mas Kumambang. Ayahnya pupuh Mas Kumambang. Cik naon pupuh teh aya nu terang, pupuh naon? Naon? Muhun, leres pisan nyanyi ya, sapertos nyanyi, sapertos nembang, nembangnya, nembang teh tembang. Nembang nyanyi puisi ya, tapi ditembangkan atau dinyanyikan. Puisi yang dinyanyikan itu namanya pupuh ya. Nah, pupuh itu banyak, ada pupuh Kinanti, pupuh Pucung, pupuh Mas Kumambang, banyak ya jenisnya. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah pupuh Mas Kumambang. Cik kumaha ngalagukeun pupuh Mas Kumambang teh, orang tinggalnya contoh pupuh Mas Kumambang. Assalamualaikum, kumaha daramang barudak. Dinten ieu hayu urang diajar pengajaran 2 kahirupan. Nembangkeun jeung ngadiskusikeun isi pupuh Mas Kumambang. Kahirupan teh lumangsung pikeun makhluk pangeran. Dina kahirupan muncul rupa-rupa kejadian. Kejadian bisa digambarkeun ku basa. Ayeuna hidup bakal diajar kejadian dina kahirupan nu ngawujud binangun pupuh. Ieu aya pupuh Mas Kumambang. Rek ayeuna ku hidup geurad baca heula, tuluy ditulis dina buku tulis. Geus kitu, hayu urang diajar nembangkeun pupuh Mas Kumambang babarengan. Yuk
urang regepkeun cara nembangkeun pupuh mas kumambang. Tuluy ku hidup tembangkeun. Hei barudak kudu mikir ti leungit. Maneh kahutangan ku koloti barang lahir. Nepi ka ayeuna pisan. Kudu hormat ka sepuh kulawargi. Ulah lalawora. Lobakeun silaturahmi. Ka batur jeung baraya. Tah, nu nembe teh contoh cara nembangkeun pupuh mas kumambang. Kumaha tos tiasa? Upami teu acan tiasa, hideuk tiasa muterkeun deui eta pupuh dugi ka tiasa nembangkeunna. Ayeuna urang ngadiskusikeun eusi pupuh. Teh ku hideuk tulis jeung jawab pananya ieu dina buku tulis. 1. Kudu kumaha barudak teh ti leuleutik. 2. Ti iraha jeung nepi ka iraha barudak kahutangan ku kolot. 3. Kahutangan naon urang ku kolot teh. 4. Ya, itu ya pupuh kumambang ya, bayangannya seperti itu. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut gimana cara menyanyikannya ya. Nah, kalau sekarang itu belum ke menyanyi ya. Kita bahas dulu isi dalam pupuh Mas Kumambang ya. Coba Ustazah share screen ya. Pupuh Mas Kumambang. Kita artikan sama-sama ya, pupuh Mas Kumambang. Di baris pertama ya, itu ada he barudak kudu mikir ti leuleutik. Nah, ini ya, hei barudak kudu mikir ti leuleutik. Artinya apa? Ada yang tahu? Di sini ada yang tahu artinya? Ayo, dapat poin nih. Yang bisa. Apa ya? Nggak tahu? Kita artikan sama-sama ya, kalau gitu. Hei barudak kudu mikir ti leuleutik, artinya hei anak-anak harus berpikir dari kecil. Betul sekali Chad ya. Hei barudak atau hei anak-anak, kita harus berpikir dari kecil. Maneh kahutangan. Artinya apa? Kamu berhutang. Iya betul, Ichad. Kamu berhutang. Kemudian kukolot ti barang lahir. Artinya? Sama orang tua dari lahir. Iya, dari lahir ya. Sama orang tua dari saat lahir ya, dari saat lahir. Kemudian baris 4, nepi ka ayeuna pisan. Apa tuh? Artinya? Sampai sekarang. Betul, Ayang. Sampai sekarang ya. Jadi, hai anak-anak, kita harus berpikir dari kecil. Maneh atau kita berhutang ya.
sama orang tua dari saat lahir sampai sekarang gitu. Sekarang nih bait kedua. Baris pertama. Kudu hormat ke sepuh ke kulawargi. Artinya apa? Artinya apa? Kudu hormat ke sepuh ke kulawargi. Harus hormat kepada orang tua dan keluarga. Betul sekali. Tadi siapa? Suara siapa? LK ya? Iya, betul. Harus hormat kepada orang tua dan keluarga. Kemudian baris kedua, ulah lalawora. Apa tuh? Jangan gegabah. Ya, jangan gegabah ya, jangan sembarangan nih. Jangan gegabah gitu. Lobakun silaturahmi, artinya Banyakin apa Axel? Banyakin. salutri. Oh, saluri. Favorit. Iya, banyakin silaturahmi ya. Baris terakhir, kabatur jeung baraya, artinya apa? Ke orang lain sama saudara. Nah, baraya itu apa coba? Semuanya ya. Ini ke orang lain dan ke semuanya gitu ya. Kenapa ini? Salah. Oke, kita jawab pertanyaannya ya sama-sama. Nomor 1, kudu kumaha barudak teh tileletik. Harus mikir. Kudu mikir. Iya. Kudu mikir. Boleh ditulis ya langsung, ditulis di modulnya. Artinya harus bagaimana anak-anak dari kecil tuh harus bagaimana? Tadi jawabannya adalah kudu mikir. Silakan boleh ditulis. Sudah? Ya, sudah. Oke, nomor 2. Ti iraha jeung nepi ka iraha barudak kahutangan ku kolot. Artinya dari kapan dan sampai kapan anak-anak itu berhutang kepada orang tua? Dari lahir sampai sekarang. Iya, Dari lahir sampai ayeuna. Berarti bahasa Sundanya ti barang lahir nepi ka ayeuna ya. Silakan nulis, bisa ya? Nulisnya ti barang lahir nepi ka ayeuna. Ada di teksnya. Udah? Oke. Nomor 3. Kahutangan naon urang ku koloteh. Kita berhutang apa kepada orang tua itu? Apa coba isinya? Kita itu kehutangan apa? Oleh orang tua itu kehutangan apa coba? Kehutangan orang tua mengandung kita. Orang tua menggandung. Bisa sih, tapi kalau menurut teks apa coba? Ini ya. Nih, pesan. Kehutangan pesannya adalah kudu hormat ka sepuh ka kulawargi. Ini ya.
Jadi isinya kahutangan naon urang kukolo teh kahutangan kudu hormat ka sepuh ka kulawargi. Sudah ya? Oke, nomor 4. Ari nu disebut kolot urang teh saha wae. Nah, artinya yang disebut orang tua kita itu siapa aja ya? Ayah dan ibu, Ayah dan ibu. Bahasa Sundanya bapak sarang ibu. bapak sareng ibu. Tiasa ibu sareng bapak boleh. Atau mamah jeung bapak boleh atau indung jeung bapak boleh ya. Ibu jeung bapak boleh. Oke, sudah ya. Nomor 5. Saha wae nu kudu dihormat ku urang teh salian ti kolot. Artinya siapa aja yang harus kita hormati selain orang tua. Apa jawabannya? Kabatur jeung baraya. Kabatur jeung baraya. Nah, itu kalau itu silaturahmi ya. Nah, kalau hormat itu ka sepuh jeung ka kulawargi. Jadi jawabannya nomor 5 itu adalah kulawargi gitu ya. Oke, ini isi dari Pupuh Mas Kumambang. Nah, minggu depan insya Allah kita akan belajar ini ya, ngalarapkeun kecap. Boleh dipelajari dulu nanti minggu depan. Untuk minggu depan apa sih ngalarapkeun kecap tuh gitu ya. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cara artinya kabatur jeung baraya teh apa? Kabatur jeung kabaraya itu ke orang lain dan ke semuanya ya. Batur itu seperti teman gitu ya. Ke teman dan ke semuanya gitu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau bahasa Sunda ada PR? Bahasa Sunda ada PR? Tidak ada ya, karena kita sudah bahas tadi. Jadi tidak ada PR. Yes. Ya, jadi kita review dulu ya tugasnya. Ya. Oke, ini permintaan dari Aka, katanya yang 5 orang tadi pertama kurang terdengar ya. Sudah ulangi lagi. 5 orang pertama itu ada Aga, ya, Khadijah, Sultan, bahasa Sunda, maaf. Ternyata nomor 5. Nomor 5 bahasa Sunda itu jawabannya kulawargi, gitu ya. Kulawargi. Kak.
Kita review tugasnya. Matematika itu tugasnya apa? Google Form. Google Form, betul ya. Google Form AKM katanya. Nanti diisi dalam bentuk Google Form. Kemudian yang kedua PLH, tugasnya apa? Membuat foto tentang hidup sederhana. Membuat Foto tentang hidup sederhana. Mendokumentasikan. Ya, betul. Mendokumentasikan tentang Kegiatan perilaku sederhana. ya, contoh perilaku sederhana ya. Tiga foto ya. Boleh di rumah, boleh saat Zoom atau di masyarakat gitu. College. Kenapa? College. Boleh apa? Boleh di college. Boleh, boleh. Ya, oke. Tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup ya dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Iya. Untuk tahfiz ya, silakan yang dengan Ustaz Den nanti masuk ke roomnya ya. Nanti yang dengan Ustazah tetap di sini. Oke. Sampai jumpa lagi hari Senin. Insya Allah akan ada TKD ya di hari Senin. Boleh dipersiapkan juga ya. Terima kasih anak soleh-soleha. Tetap semangat. Sampai jumpa hari Senin. Ya, kenapa? Aku kalau ngomong lama-lama capek. Oh gitu ya. Nggak apa-apa. Sedikit-sedikit aja ya Daniel. Gitu. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa Senin. Tetap semangat dan semoga sehat selalu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk ke roomnya ya. Kok balik lagi? Baik lagi ya. Oh, settingannya salah berarti. Aku kesini lagi. Kan tadi udah breakout, kok kesini lagi? Zahani, ini gimana belum ini ya? Oh, belum ya? Oh ya, maaf nih. Sebentar.
Oke, ini kenapa Kean dan Sasmin belum? Arkama di sini sama Ustazah. Ya. Kean dengan Ustaz Nden. Kean dengan Ustazah ya? Oh iya dengan Ustazah. Oke, betul. Iya. Oke, yang dengan Ustazah ya, istirahat dulu, boleh murojaah, boleh misalnya ke toilet dulu boleh ya. Nanti kita kembali jam 9:25 ya. Kean gimana suaranya aman? Kean? Coba cek. Ya. Kenapa? Ustazah, saya belum masuk. Oh, Jasmine belum. Oh iya sebentar. Jasmine. Oh iya belum diiniin. Ada lagi yang belum? Linisa. Ini N siapa sih N? Nggak ada namanya. Kean kalau tidak ada suaranya nanti di video call ya. Sama Ustazah setelah Zoom-nya selesai. Jasmine sudah coba?
Ini yang namanya Kak, siapa ya? Kak, yang namanya Kak, kelas 5C kayaknya. Siapa ini? Dan namanya N. Oh, Axel. Oh, Kak Dija. Rija, kirain siapa? Soalnya ini ada 5C juga gitu. Amira ke Ustadz Nen ya. Sudah ini kan ke roomnya. Bintang kelas 5C masuk ke roomnya Ustadz Nen ya. Mana Bintang?